Aman semua ya? Aman, aman. Sudah? Nah, yuk. Ya, Milano. Ya, pertama-tama kami datang ke lapas itu dalam rangka mengedukasi Amar untuk penyusunan pledoi pribadi. Alhamdulillah dia udah menyusun pledoi tersebut. Kami datang dari jam 2 baru berakhir karena kami membantu mengedukasi dia untuk menyusun pledoi. Yang intinya ya dia kan menceritakan gimana riwayat hidup dia, ya kan, sampai ya, dia berpisah juga, kemudian juga pada kenapa dia sampai mengenal narkotika, ya kan. Kemudian juga dia bagaimana kehilangan anaknya dulu, kemudian meninggalnya bapaknya. Jadi semua dia susun dengan baik. Ya tentu kami sebagai PH lebih mengedukasi dia ke masalah hukumnya. Berarti penyusunan sejauh ini udah mantap ya, udah mantap ya, karena udah lama banget di dalam. Ya kan pasti lah ya. Kami jam 2 ini sudah mau jam 7 lebih, berarti 5 jam. Ya menurut kami ya tadi udah dibaca, udah apa ya, menurut kami udah menceritakan lah semua bagaimana sampai dia bisa kena narkotika ini berkali-kali. Bang, dalam pledoi Bang Amar sendiri apa ada pengungkapan terakhir nih Bang yang disampaikan soal kejanggalan di kasus narkoba kali ini Bang? Ya itu ada, tapi kan lebih detail kalau masalah fakta persidangan tentu PH yang menyiapkan masalah dasar-dasar hukumnya, kemudian masalah bagaimana dia tidak didampingi PH, kemudian masalah penggeledahan, penyitaan, kemudian juga saksi-saksi yang muncul belakangan yang menurut kami tidak relevan dalam hukum, itu pasti kami tuangkan semua di pledoi. Kemudian alasan-alasan peringan ini sudah kita persiapkan. Pledoi kami ini mungkin ya cukup banyak juga. Berapa halaman Om? Ya 100 lebih. Karena kan sama dengan jaksa juga kami pasti didukung oleh bukti-bukti juga. Pledoi ini menguatkan berarti ya Om ke depannya? Menguatkan ya ke depannya? Ya kalau kami berkeyakinan dengan pledoi kami ini kan ya masih ada untuk kebebasan, masih bisa juga mempunyai harapan gitu, karena ada jurisprudensinya kan seperti ya pendampingan PH itu wajib, ya kan. Nah, ini kan terbukti kan memang Amar tidak pernah didampingi oleh PH. Kemudian masalah penggeledahan seperti kami bilang tadi, ada banyak fakta-fakta lain yang mudah dan didukung oleh kesaksian juga. Ya kami berjuang memang ya secara primer ya kami minta dibebaskan. Kemudian subsidiar ya pasti kan ya kita mohon juga direhabilitasi, karena kan seperti keterangan ahli kan, ahli psikiater, ahli narkotika, undang-undang narkotika, ahli penyidikan, ya kan, ya jelas Amar ini kan ya harus diobati. Bang, sorry, pledoi yang 100 halaman itu berarti dari gabungan dari PH dan Amar sendiri atau Amar sendiri, Bang? Ya kan kalau pledoi itu kan ada dua, ada pledoi dari PH dan itu pencerita fakta-fakta hukum. Nah Amar itu pencerita dia ya tentang bagaimana dia sampai terjebak dalam narkoba, penyalahgunaan narkotika. Bang, kondisinya gimana Bang saat menulis pledoi, karena kan mengingat masa lalunya yang tadi ya? Kondisinya alhamdulillah baik, dan ya kita kan banyak cerita juga ya menjalankan ya lebaran juga alhamdulillah dengan baik, dengan pelayanan oleh lapas dengan baik juga, ya hak-haknya sebagai merayakan Idul Fitri. Nah, untuk persidangan besok juga
ya dia dipangkaskan rambutnya supaya rapi. Jadi alhamdulillah pelayanan lapas ya menurut kami, ya kami sebagai PH dan wakil keluarga berterima kasih banyak juga. Oh, mungkin ada emosional yang kegali saat menulis pledoi. Hah? Mungkin ada emosional Amar yang kegali, nangis atau mungkin kan mengingat masa lalu juga. Iya, dia pasti ya dalam membacakan itu ke kami ya, dalam menyusun itu dia banyak nangis. Yakin juga nanti dia dalam membaca pledoi itu kalau kita menengok riwayat hidupnya ya luar biasa juga, itu bisa menangis juga, sedih juga. Bagaimana dia ya ibaratnya merintis karir, kemudian bagaimana penderitanya ditinggal dulu oleh adiknya, yang adik pertamanya perempuan dulu meninggal, kemudian ibunya meninggal juga, ya sampai bapaknya meninggal dalam saat-saat dia yang dia butuh supporting dari orang-orang yang dekat dia kan. Oh, berarti Bang Amar sakit atau nggak sih Bang? Dalam badannya sakit atau kesehatan aja Bang Amar? Ya alhamdulillah nggak sakit, siapa yang bilang sakit? Itu sehat aja Bang? Sehat, amin. Oh, mengingat tuntutan dari JPU kan 9 tahun. Artinya dari pihak apa sendiri secara pribadi ataupun dari PH sendiri optimisnya seperti apa sih Om? Akhirnya bisa nanti under di posmen ataupun nanti direhab atau bebas? Ya semua kita masih optimis. Karena kan kami kan menangani kasus Amar ini bukan sekali kan. Udah yang ketiga kalinya. Dulu Amar pada waktu yang ketiga yang kami tangani di Jakarta Barat kan Amar 12 tahun loh. Ya, diputus hakim kan cuma 3 tahun. Berarti kan ya kami berkeyakinan karena ya ibaratnya kan dari peristiwa ini baik yang pertama, kedua, yang ketiga itu Amar ini kan belum ada terbukti sebagai pengedar. Dia kan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Dan apalagi kan kita harus paham juga kan bahwa Amar ini kan di lapas itu nggak ada orang yang sakit ini kan perlu diobatin, bahkan nggak ada rehabilitasinya. Apalagi kan fakta di persidangan sudah kita lihat bahwa rutannya Slepa itu kan peredaran narkotika itu hampir mencapai 70%. Apalagi kan Amar ini orang adiksi, dia nggak pernah diobati. Dan menurut saya bisa aja dia terpengaruh dengan ya bukan pemakai, saya yakin itu karena tes urinnya dia pemakai, ya kan? Waktu kasus keempat kan di tes urin kan dia positif, dan barang buktinya juga kan nggak banyak, ya kan? Contohnya aja kan kasus di Batam itu kan dibuat ton, malah diputusin 5 tahun. Ya, apa mungkin? Ya kan? Saya pastilah paham. Apalagi kan majelis hakim ini kan seorang wanita, seorang ibu. Pasti beliau mempunyai lah rasa-rasa keadilan dan kemanusiaan itu amat. Apalagi Amar ini masih muda, masih panjang masa depannya. Anak-anaknya masih kecil. Kan butuh bimbingan dia walaupun dia udah bercerai. Tapi kan nggak ada mantan ayah, kan nggak ada. Mantan anak nggak ada juga kan. Jadi mudah-mudahan hakim akan mempertimbangkan itu. Ya kita ya semua serahkan nanti kepada yang mulia majelis hakim. Tapi kondisi Bang Amar buat besok siap Bang buat pledoi? Siapa Amar sendiri Om? Ya kan udah saya bilang ya. Contohnya kami udah siap dia kan tadi kan kami baru keluar. Ya itulah mohon maaf lah kita rekan-rekan wartawan kelamaan karena kita ya namanya tugas PH menunggu dia menyusun, ya kan? Tentu ya penyusunan itu kami tentu mengedukasi masalah hukumnya, ya masalah peristiwa riwayat hidup dia, bagaimana perjalanan karirnya, perjalanan dia terlibat narkotika itu kan dia tulis semua dengan tangannya sendiri, dan kami semua ya mengedukasi masalah hukumnya. Nah ini kan pertama kali terus pasca lebaran mungkin gimana kemarin cerita mungkin Amar lebaran di lapas seperti apa? Dia alhamdulillah ya dia tentu diperlakukan
dia sebagai umat Islam, ya dia ya sholat sholat Id kan, kemudian juga dia ya tentu menerima kunjungan keluarga juga, dan kemudian juga ya disajikan juga kue-kue oleh pihaknya lapas. Nah, dikasihkan juga makan, ya kan, makan yang tentu yang berbeda dengan makanan biasa gitu loh. Ya makan orang Lebaran yang mungkin ada dagingnya. Ya, alhamdulillah ya, menurut saya itu benar-benar lah pelayanan yang baik, yang manusiawi, dan yang menghormati suasana Idul Fitri oleh pihaknya petugas lapas. Jadi kita berterima kasih lah kepada Pak Menteri Imamat dan Kepala Lapas Pinang yang melakukan amar dengan dia menjalankan ibadah baik puasa Ramadan dan Idul Fitri. Tapi adik-adik dan keluarganya mungkin ada yang putus pasca lebaran atau pesan lebaran? Ada. Ya malah kan tadi juga adik ada yang juga sama kami. Baru nggak nengok dari keluar, datang. Kami baru keluar sama adik juga. Adik ada, Panji ada. Oh, berarti pas menyusun pledoi ada juga? Ada keluarganya. Berarti wartawan bukan intelijen kayak ini. Harusnya wartawan lebih tahu daripada kita dong. Tapi kalau Oke. pembahasan dari pihak keluarga apa sih Bang tadi di dalam Bang Adit datang, Bang Haji datang, ngobrolinnya apa aja sama Bang? Yang ngobrolnya tentu sporting, ya kan? Yang sporting itu amat besok memberikan pledoi yang baik. Kemudian juga dia sama-sama berdoa untuk besok ya dia mudah-mudahan gak sakit, ya kan, supaya sukses membacakan ini. Dan mudah-mudahan benar-benar lah kita imbau kepada majelis hakim ya benar-benar ya pledoi kami ini nanti benar-benar dibaca gitu loh. Karena ini kan keputusan hakim itulah kan keputusan, kalau menurut orang Islam keputusan demi Allah kan. Kalau ya secara bahasa Indonesia demi Tuhan Yang Maha Esa. Ya mudah-mudahan ini benar-benar nasib Ahmad Joni ini ya kami serahkan nanti kepada majelis hakim, dan ya benar-benar juga pledoi ini amat dibaca dan pledoi kami dibaca sesuai dengan beliau juga membaca tuntutan surat tuntutan jaksa. Om, terakhir Om, besok Ahmad berarti akan membacakan langsung? Oh iya, kalau yang pribadi pasti iya. Karena itu kan pledoi itu ada dua, secara oleh PH dan kemudian dari Ahmad Joni sendiri. Oh, sempat bahas Kamelia itu juga mungkin kan memang. Hah? Kamelia sempat dibahas di sini kan. Dokter Kamelia kan biasa support mungkin sekarang. Kan kami udah bilang kalau masalah pribadi Amar, hukum percintaan itu bukan urusan PA. Ya kan sekali lagi kan kami bilang kalau urusan pribadi Amar tanya kepada Aditya Joni, adiknya. Kemudian masalah hukum PH-nya. Ya memang kita selalu kan bilang bahwa masalah ini ya untuk sementara ini itulah yang boleh berbicara kan gitu. Yang maaf, kalau semisal pledoi ditolak mungkin udah ada persiapannya apa sih? Kalau pledoi itu yang setahu saya belum pernah ada yang ditolak. Ya kan? Yang tahu saya dipertimbangkan apa tidak kan gitu. Tapi saya yakin ya 25 tahun saya di pengacara, pledoi itu pasti akan jadi pertimbangan hakim. Begitu juga surat tuntutan jaksa pasti akan dipertimbangkan hakim. Dan segala keputusan berarti itu adalah ya hasil musyawarah hakim.